Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, BMKG menyatakan gempa Aceh tidak berpotensi tsunami. Bagaimana analisis dan antisipasi kemungkinan gempa susulan? Kita akan bergabung dengan reporter Julita Telambanua yang saat ini berada di kantor BMKG Jakarta. Julita, bagaimana analisis dari BMKG mengenai gempa yang terjadi di Aceh? Ya, yang harus ditegaskan di sini adalah gempa yang terjadi di Kabupaten Pd Jaya, Provinsi Aceh ini tidak menimbulkan tsunami ataupun tidak berpotensi tsunami. Sehingga ini memang asal muasal dari gempa ini adalah berasal dari daratan yang dengan kedalaman itu sekitar 10 km. Sehingga tidak berdampak terlalu lebar, hanya di sekitaran Kabupaten Pd Jaya, Provinsi Aceh, tidak menyebar hingga ke Sumatera Utara dan juga sekitarnya. Dan kemudian ini memang terjadi menurut catatan BMKG tepatnya adalah pukul 5:04 pada saat subuh tadi. Dan untuk korban sendiri BMKG belum menerima pastinya berapa dari jumlah korban yang jatuh akibat gempa ini. Di mana juga untuk potensi gempa susulan pada hari ini memang diperkirakan akan terus terjadi gempa hingga malam hari nanti. Dan catatan terakhir dari BMKG sendiri hingga siang hari ini ada 11 kali gempa susulan, namun dengan kekuatan yang berbeda-beda. Jika pagi tadi kekuatannya adalah 6,4 skala Richter, namun kemudian gempa susulannya itu beragam, ada yang lebih kecil yaitu sekitar 5 skala Richter dan juga ada yang lebih kecil lagi. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya gempa susulan ini karena sekali lagi bahwa ini tidak berpotensi tsunami sama sekali. Dan pemirsa, akibat gempa yang terjadi pada pagi hari tadi, ratusan bangunan rusak akibat gempa dengan kekuatan 6,4 skala Richter yang mengguncang tepatnya di Kabupaten Pd Jaya, Aceh pagi tadi. Mayoritas bangunan yang rusak ini adalah rumah toko. Data BPBD Pd Jaya, jumlah kerusakan masih didata hingga saat ini, sementara ratusan bangunan yang rusak kebanyakan adalah rumah toko. Bangunan pertokoan yang rusak itu tersebar di Ulegle, Kecamatan Bandardu, Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, dan Merudu yang merupakan ibu kota Kabupaten Pd Jaya. Selain bangunan toko, sejumlah rumah warga juga rusak. Beberapa rumah ibadah mengalami kerusakan. Data sementara dari BPBD, 4 warga Pd Jaya meninggal dunia akibat tertimpa bangunan, sementara puluhan orang lainnya mengalami luka-luka. Yaitu Fitri, sedikit update dari kami. Ya, Julita, bagaimana kemudian imbauan mungkin dari BMKG sendiri kepada warga mengenai kemungkinan adanya gempa-gempa susulan? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, menurut data terakhir BMKG ada 11 kali gempa susulan dengan kekuatan yang berbeda, dan saat ini bersama saya sudah ada Kepala Pusat Gempa dan Tsunami BMKG, Bapak Muhammad Riyadi bersama saya. Ya, Bapak, seperti apa
gempa susulan yang terjadi di Aceh akibat dari gempa yang terjadi pada pagi hari tadi, Pak, potensinya? Terima kasih. Jadi untuk gempa yang terjadi tadi, pertama kami sampaikan bahwa gempa susulan yang terjadi sampai saat ini 11 kali. Namun gempa susulan yang terjadi ini adalah gempa yang kecil. Yang paling besar adalah 4,8, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Yang kedua, bahwa dipastikan bahwa ini tidak ada tsunami. Jadi kepada masyarakat yang masih dalam tanda kutip tadi mungkin menjauhkan diri dari pantai ya, menjadi tempat yang tinggi, sekarang kembalilah ke tempat semula. Tidak ada tsunami. Oke, untuk potensi gempa susulan hingga malam nanti ini seperti apa, Pak? Ya, kami prediksi bahwa gempa susulan ini akan terjadi hanya beberapa, mungkin hari ini sudah stabil ya, karena dilihat trennya tuh tidak begitu mengkhawatirkan, dan yang tertinggi aja 4,8, dan tadi hanya kami pantauannya sekitar 2 skala Richter, jadi kecil sekali itu. Untuk besok ada kemungkinan lagi nggak, Pak, supaya mengantisipasi terulang seperti tadi, Pak? Ya mungkin masih ada, tapi sudah kecil sekali gitu. Barangkali masyarakat sudah tidak akan merasakan gitu. Berarti memang pada saat ini kondisinya sudah stabil ya, ini hanya sisa-sisa dari gempa yang pagi tadi ya, Pak. Lalu himbauan dari BMKG seperti apa, Pak? Haruskah mengungsi misalnya? Ya, jadi terutama kepada masyarakat yang rumahnya memang rusak berat ya, itu kami himbau untuk ya jangan dimasuki dulu, karena saya khawatir kalau tersentuh aja mungkin bisa roboh gitu ya, kalau memang sudah rusak berat. Tapi kalau yang rusak ringan ya silakan diperbaiki, nggak bermasalah gitu. Oke, baik, dari BMKG pusat sendiri telah mengirimkan tim seperti itu, Pak, untuk terus memantau ini? Ya, kami sudah mengirimkan tim ya, mulai dari daerah, kemudian dari regional center sudah kami kirimkan, dan hari ini kami kirimkan dari pusat, sehingga nanti timnya akan lengkap, sehingga besok kita akan tahu apakah sudah berhenti sama sekali, sampai kapan berhenti sama sekali. Oke, bisa diceritakan sedikit sebenarnya apa penyebab gempa yang terjadi pada pagi hari tadi, karena ini cukup besar ya, Pak? Ya, jadi gempa yang terjadi tadi adalah akibat adanya sesar aktif yang ada di lokal sana, yang kita sebut sebagai sesar Samalanga Sipopok ya. Itu adalah sesar lokal yang aktif. Sehingga ini adalah memang dampaknya juga lokal tentunya ya, tidak seperti yang sesar yang ada di Aceh 2004 ya, itu kan di daerah subduksi ya, pertemuan lempeng ya, sehingga sesarnya sangat panjang sekali. Nah kalau ini memang lokal ya, sifatnya lokal, sehingga dampaknya pun mungkin hanya sebatas lokal tadi gitu. Yang paling parah ya di daerah Samalanga, tidak sampai menjauh seperti hanya gempa yang Aceh tahun 2004 gitu. Menurut BMKG juga ini sebenarnya mirip dengan gempa yang terjadi di Jogja ya beberapa waktu lalu. Ini perbedaannya apa? Karena di Jogja pada saat itu lebih parah ya, Pak? Ya, persis ya. Ini kekuatannya juga hampir sama. Posisinya juga hampir sama-sama di darat tapi dekat pantai. Yang ketiga, mekanismenya juga sama. Tetapi di Jogja kelihatan lebih padat penduduknya, sehingga pada waktu itu korbannya lebih banyak karena lebih padat, dan mungkin juga kondisi bangunannya barangkali yang mungkin karena padat tadi mungkin bervariasi ya. Mungkin yang tidak tahan terhadap bangunan ya terhadap goncangan gempa akan rubuh, dan perlu diingat bahwa orang meninggal karena gempa bukan gempanya, tetapi pada umumnya adalah karena efek gempanya. Seperti misalnya kejatuhan tembok lah, kejatuhan genteng dan sebagainya. Efek ikutannya gitu. Terima kasih Pak Muhammad Riyadi. Ya, pemirsa, seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Riyadi, ya, di mana gempa masih akan terjadi hingga malam hari nanti, yaitu gempa susulan, namun pastinya sudah lebih dengan kekuatan yang rendah, karena ini hanya sisa-sisa saja dari gempa yang terjadi pada pagi hari tadi, sehingga bagi masyarakat yang memang rumahnya itu sudah rusak parah, lebih baik mengungsi. Namun untuk yang rusak ringan tidak perlu khawatir karena kondisinya saat ini sudah stabil. Dan pemirsa, kita masih soal gempa Aceh, yaitu ratusan bangunan yang rusak akibat gempa yang terjadi pada pagi hari tadi dengan kekuatan 6,4 skala Richter ini merusak sejumlah bangunan yang kebanyakan adalah rumah toko. Data dari BPBD PD Jaya, jumlah kerusakan masih didata hingga saat ini, sementara ratusan bangunan yang rusak kebanyakan adalah rumah toko. Bangunan pertokoan yang rusak itu tersebar di Ulegle, Kecamatan Bandardu, Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, dan Merudu yang merupakan ibu kota Kabupaten PD Jaya. Selain bangunan toko, sejumlah rumah warga
juga rusak, beberapa rumah ibadah mengalami kerusakan. Data sementara dari BPBD, 4 warga Pidijaya meninggal dunia akibat tertimpa bangunan, sementara puluhan orang lainnya mengalami luka. Ya, gempa yang terjadi di Aceh ini dirasakan efeknya oleh masyarakat Pidijaya dan sekitarnya. Namun sekali lagi bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Gempa terjadi beberapa menit menjelang azan subuh. Informasi dari Badan Meteorologi. Ya baik, terima kasih Julita Telambanua melaporkan langsung dari kantor BMKG Jakarta. Pemirsa tetaplah bersama kami, News on the Spot akan segera kembali sesaat lagi.